Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Simple Man, yaitu sebuah kisah yang berjudul Siti, Jin Peliharaan Nenek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Saya akan ceritakan dengan tempo yang lambat perihal ilmu-ilmu ini. Ada sebuah rumah di salah satu kota besar. Sebut saja begitu, saya malas nyebut lokasi. Karena kota ini cukup familiar bagi orang-orang. Rumah ini besar sekali. Anehnya, dari luar, rumah ini tampak seperti rumah biasa pada umumnya, bahkan cenderung kecil. Saya pun dulu begitu. Setiap kali melintasi rumah tersebut, tidak terlihat tanda-tanda bahwa rumah ini luasnya nyaris 7 kali rumah orang pada umumnya. Benar-benar tidak terduga. Pertama kali saya menginjakan kaki di sana, tentu saja tidak percaya, kaget, dan begitu kagum. Pasalnya tidak ada yang istimewa dari bangunannya. Benar-benar seperti rumah orang pada umumnya. Tapi ini yang masih bikin nyali saya ciut. Sekali saja masuk rumah itu, orang paling tidak sensitif sekalipun pasti merasakan teror ngeri yang masih tersisa di sana. Menceritakan rumah teman saya yang dulu dipasang tumbal karena nenek moyang mereka orang yang kaya raya. Penggunaan tumbal dilakukan untuk melindungi harta benda mereka. Akibat dari pemasangan tumbal itu, membuat aura rumah menjadi gelap. Bila saya diajak ke rumah itu, maka saya bersumpah tidak akan pernah mau. Rumah tempat Nini Towo tinggal sudah membuat saya trauma. Lalu bagaimana dengan rumah yang akan kita ceritakan ini? Rumah ini 10 kali lipat lebih gelap dari rumah itu. Saya tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu, terutama bila saya melihatnya langsung. Lalu apa alasannya rumah itu begitu gelap? Jawabannya, karena penghuni sebelumnya yang sudah meninggal pernah ngilmu di tahap yang sudah tidak bisa diobati lagi. Sentuh dia dan nyawa menjadi bayarannya. Mungkin intronya sudah lebih dari cukup. Kita mulai saja ceritanya. Sejujurnya saya benar-benar akan membawa kalian masuk ke sisi lain dari manusia. Kenapa manusia itu sangat unik? Tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran maupun perbuatannya. Bahkan orang yang kalian pandang paling baik sekalipun, di mata orang lain bisa menjadi mimpi buruk terbesar yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan sifatnya sebelumnya. Begitu pula dengan Mbak Darsem. Di mata tetangga, beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati, disegani, begitu diagung-agungkan. Namun, di belakang semua orang, dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Tak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni seni ilmu hitam, yang paling tua hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki. Dia menenun, menerima sepenuh hati ajaran dari gurunya, sampai di titik tertingginya. Rumahnya selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan, mulai dari memperlancar rezeki, memuluskan usaha, sampai mencari wangsit untuk masa depan. Suatu hari, ada seorang tamu yang guna meminta bantuan kepada beliau. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mbak Darsem menerima dengan senang hati. Meski ilmu hitam beliau masih gemar membantu para tamu-tamunya yang datang. Disinilah ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Mbak Darsem yang hitam panjang. Semenjak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kuku jarinya. Suatu waktu setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Mbak Darsem, untuk apa beliau memelihara kuku jarinya
Bukankah lebih baik bila dipotong? Mbah Darsem menanggapi tamu dengan senyuman yang tulus. Ia tidak menjawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu setelahnya, Mbah Darsem berpesan kepada mereka, "Hati-hati ya anakku yang di jalan." Para tamu pun pergi, kembali pulang. Ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk fuso. Anehnya, dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur, semua penumpang masih diberi keselamatan, kecuali sang sopir, salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jari Mbah Darsem. Beliau tewas dengan kepala terpenggal. Hal yang mustahil terjadi. Bagaimana kepala seseorang bisa terpenggal di dalam mobil? Semenjak itu, tidak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau. Di sini, sebutlah beliau Bu Aini. Beliau adalah pengantin dari anak Mbah Darsem, menikah di usia muda karena berjodohan dengan kawan lama Mbah Darsem. Sebutlah Pak Jainuri. Bila Mbah Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya, Pak Jainuri adalah kebalikannya. Ketaatan di dalam agama membuat semua orang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini, saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun, yang saya tahu, hanya Mbah Darsem menemui Pak Jainuri, lalu menawarkan anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya. Konon, Mbah Darsem sudah meramalkan nasib mereka kelak. Bila kedua anak ini dipersatukan dalam ikatan yang sah, kekayaan yang tidak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka. Pak Jainuri meski memiliki pegangan agama yang kuat, beliau masih memiliki sifat manusia. Ia tentu tergoda, meski beliau tahu ada apa di belakang wanita tua itu. Sebelumnya saya tegaskan, beliau-beliau di cerita ini tidak mengamalkan ilmu kejawen yang biasa saya angkat, melainkan ilmu hitam keturunan dari negara yang, ya kalian tahulah, negara mana yang paling tua peradabannya. Sempat terjadi penolakan dari Bu Aini. Siapa yang mau dinikahkan di usia yang masih muda? Apalagi ia tak mengenali siapa calon suaminya. Namun, bagai kalap, Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri, sehingga membuat semua keluarganya kaget. Apa yang melatar belakangi ambisi ini? Akhir cerita ini, mereka tetap dinikahkan, meski penuh muslihat dan paksaan. Lalu apa yang terjadi? Entah bagaimana, Mbah Darsem meramalkan hal itu. Karir anak kesayangannya melesat tinggi, bagaikan uang tak ada habis-habisnya, sehingga di rumah beliau sinting. Namun, disinilah semua bermula. Aini, menantu dari Mbah Darsem, mulai mengetahui segalanya. Apa yang melatar belakangi kenapa wanita itu begitu kuat? Suatu malam, saat suaminya belum pulang, Aini seorang diri di dalam rumah bersama dengan Mbah Darsem. Rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua. Mbah Darsem memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali Sorop datang, ia akan mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Aini selalu penasaran dengan hal ini. Mbah Darsem sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara, sehingga membuat Aini merasa sungkan bila terjebak berdua di dalam rumah ini. Suatu ketika setelah maghrib, Aini berjalan menuju ke dapur. Di lorong yang panjang, ia harus melewati kamar Mbah Darsem. Hal yang sudah Aini ketahui sejak pertama menginjakan kaki di rumah ini adalah dari dalam kamar Mbah Darsem selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar. Tetapi aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau. Hal ini membuat Aini semakin penasaran. Setiap hari, Aini terus-menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium benar-benar aroma kemenyan. Ia selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal ini. Rupanya firasatnya benar. Ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Tak hanya aroma kemenyan yang Aini curigai dari sifat misterius Mbah Darsem, melainkan terkadang
Saat di dalam kamar, beliau seperti sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya terdengar begitu jelas, bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri di dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya, anak dari Mbak Darsem sendiri. Namun, beliau selalu berkata untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun, dasar sifat Aini yang susah diatur, ia benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Suatu ketika, ada sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana Mbak Darsem tidak mengunci pintu kamarnya saat Sorop sudah tiba. Tentu saja hal ini membuat Aini tertegun. Ia terdiam sebentar melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gema suara Mbak Darsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini mendekatkan diri, mencoba mencuri dengar pada siapa ibu mertuanya bicara. Dengan jelas, beberapa kali Mbak Darsem menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti, mulai dari dibikin susah, dibikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini membuat Aini merinding. Pasti ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang melibatkan mertuanya. Dari niat mencuri dengar, terbesit pikiran untuk sekedar mengintip. Aini menepi melihat ke arah belah bilik. Di sana, dia melihat isi kamar Mbak Darsem yang umumnya diselimuti kegelapan. Namun samar, cahaya dari tempat Aini melusup masuk, membuat dirinya bisa melihat bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu. Mbak Darsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap. Beliau masih berbicara, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Siti terus-menerus. Jantung berdegup kencang. Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Mbak Darsem. Tiba-tiba, belum juga ia bergerak melangkah maju, Mbak Darsem yang sedari tadi berbicara sendiri, tiba-tiba saja berhenti, diam, membuat suasana menjadi sunyi. Aini ikut terdiam. Tak lama kemudian, Mbak Darsem tertawa. Namun nadanya terdengar berbeda dari biasanya. Figur mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang terurai di punggung terlihat oleh Aini. Sejenak beliau menoleh, meski hanya sekelumit, wajahnya melihat ke arah pintu. Di sanalah Aini melihat bayangan samar Mbak Darsem melihatnya dengan senyuman menyeringai. Tak lama, pintu bilik yang sedikit terbuka berderit sebelum menutup dengan sendirinya. Aini tak dapat berkata apa-apa. Ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dahinya. Ia diperingatkan. Suatu sore, Aini baru saja pulang dari tempat pengajian. Ia terkejut melihat mobil suaminya sudah terparkir di garasi rumah. Cepat-cepat Aini berlari masuk. Suara ramai terdengar dari arah dapur. Suaminya nampaknya sedang berbincang dengan ibunya, Mbak Darsem. Senang melihat semua orang berkumpul, Aini berniat bergabung. Ia membawa oleh-oleh di dalam tas. Sebuah bingkisan berisikan 30 tusuk sate yang ia beli sewaktu pulang. Namun, wajah Mbak Darsem berubah saat melihat tusuk sate yang tersaji di atas piring. Ada ketakutan di sana. Rasanya Aini belum pernah melihat hal seperti ini. Mbak Darsem lalu mendorong piring berisikan sate sampai terbanting jatuh di atas lantai. Aini terdiam sejenak, bingung. Tak lama kemudian, wanita tua itu pergi meninggalkan meja makan sebelum mengunci pintu kamarnya. Hal ini membuat Aini merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan kejadian ini, meskipun suaminya sudah mengatakan bila lebih baik Aini melupakan ini semua. Sejak dulu, Mbak Darsem memang tak pernah doyan dengan sate. Malam harinya, Aini masih merasa tidak enak hati dengan Mbak Darsem. Berniat meminta maaf, ia keluar dari kamar melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam.
Aini berjalan sendiri di lorong yang gelap menuju ke kamar wanita tua itu. Tetapi sesaat langkahnya terhenti. Langkahnya terhenti ketika sekilas ia melihat bayangan melintas di belakangnya, diikuti suara wanita yang sedang tertawa. Aini menoleh, melihat lorong tempatnya berdiri. Tidak ada siapapun, hanya dirinya seorang diri. Dengan jantung berdegup kencang, Aini lalu melanjutkan langkahnya. Ruang tempat kamar Badarsem sudah gelap. Aini berhenti tepat di pintu. Tangannya terangkat, siap untuk mengetuk. Tetapi ada keraguan yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Sejenak Aini berpikir untuk mengurungkan niat. Namun kejadian sore tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Berkali-kali Aini sudah bersiap untuk mengetuk, namun hatinya seakan menolak keras. Sebelum tiba-tiba dari dalam kamar, Badarsem bersuara lembut kepada Aini. "Masuk aja nak, aku tahu kamu di depan pintu." Aini terdiam mematung. Tak lama ia dorong pintu perlahan, sampai menimbulkan suara berderit. Kamar tempat Badarsem gelap, namun masih ada cahaya selintas dari jendela yang dibiarkan terbuka. Di atas ranjang, terlihat Badarsem sedang menatap dirinya di balik selimut yang membalut badannya. Ia menyeringai, "Kesini nak," katanya sembari melambai-lambaikan tangan. Aini mengangguk lalu berjalan mendekati wanita tua itu. Ini adalah kali pertama bagi Aini melihat isi kamar dari wanita yang terasa asing kehadirannya, meski mereka sudah terikat dalam ikatan keluarga. Dengan hati-hati, Aini berjalan sembari matanya melihat ke sana kemari, memperhatikan setiap detail yang ada di dalam kamar. Entah kenapa, kamar ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan kamar lain. Terasa lembab dan dingin. Selain itu, ada perasaan tidak nyaman saat berada di dalamnya. Badarsem tersenyum lebar. Ia menepuk perlahan kasur miliknya, meminta Aini untuk duduk di sampingnya. Aini menurut. Ia berjalan mendekat, sembari matanya masih awas melihat sekeliling. Sebelum pandangan matanya terhenti pada sebuah meja. Aini terdiam melihat sesajen di atasnya. Bagi orang seperti mereka yang memiliki darah keturunan, menggunakan sesajen tentu adalah hal yang ganjil. Benda ini memiliki keterikatan dengan budaya penduduk lokal, yang mana tidak dimiliki dari darah yang ada di keluarganya atau di keluarga suaminya. Lalu, untuk apa semua ini? Tak hanya sesajen yang ada di atas meja, namun tercium aroma kemenyan yang rupanya diletakkan di sudut-sudut ruangan. Aini semakin tidak mengerti ajaran apa yang dipakai oleh mertuanya. Kenapa berbanding terbalik dengan abahnya? Saat itu Badarsem membelai rambut Aini. Aini lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud melukai perasaan Badarsem. Ia tidak diberitahu terlebih dahulu oleh suaminya tentang makanan yang tidak disukai oleh beliau. Anehnya, Badarsem tidak menjawab kata-kata Aini. Ia hanya tertawa, terus membelai rambut panjang hitamnya. Wanita tua itu benar-benar terlihat berbeda. Ia seperti bukan Badarsem yang biasanya. Hal ini membuat Aini mulai tidak nyaman. Ia merasa risih dengan bagaimana Badarsem memperlakukan dirinya. Saat ia berniat untuk kembali ke kamarnya, wanita itu menggenggam tangannya, melotot. Tak punya pilihan, Aini menemani beliau. Badarsem mendekatkan dirinya pada tubuh Aini, meletakkan kepalanya ke atas bahunya. Tak lama, wanita tua itu lalu tertawa. Ketika itulah, Aini tiba-tiba teringat dengan suara tertawa yang sebelumnya ia dengar saat dirinya berada di lorong rumah. Sejujurnya, belum pernah Aini diperlakukan seperti ini sebagai menantu oleh Badarsem, sehingga masuk akal bila dirinya merasa curiga. Namun, bila beliau bukan Badarsem, lantas siapa yang saat ini sedang bersamanya? Dirinya menunjukkan wujud menyerupai wajah beliau. "Gak usah takut nak, tidak akan kuapa-apakan kamu."
Begitulah kata Mbak Darsem, membuat Aini semakin tidak percaya. Di tengah pikiran yang berkecabuk, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara berderit. Seseorang melangkah masuk. Itu adalah suami Aini, anak kandung dari Mbak Darsem. Ia berdiri di muka pintu, lalu berjalan masuk, mendekati mereka sebelum menarik tangan Aini, istrinya. Bersama-sama mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Saat itulah Aini bisa melihat ke arah Mbak Darsem yang masih menyeringai. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam mulut suaminya. Ia seperti tak ingin membahas hal ini. Sesampainya mereka di dalam kamar, pria itu melemparkan HP-nya ke atas kasur sebelum melemparkan diri melanjutkan tidurnya. Aini yang masih aneh mengambil handphone milik suaminya. Di sana, wanita itu mulai memeriksa apa yang bisa dia temukan di dalam handphone milik suaminya. Sampai Aini terhenti pada sebuah pesan SMS yang baru saja dikirim oleh ibunya. Di sana tertulis, "Jangan biarkan Siti bermain-main dengan istrimu ya nak. Jemput dia sekarang di dalam kamarku, cepat." Aini tidak mengerti bagaimana penjelasan semua ini. Bukankah Mbak Darsem sedang bersama dirinya? Lalu siapa yang mengabari suaminya agar menjemput dirinya? Semenjak saat itu, secara tidak langsung, Aini jadi mengerti bila mertuanya bukan sembarang orang. Hal ini juga menjawab segala pertanyaan. Kenapa rumahnya sering sambang orang meminta tolong dengan berbagai bentuk yang ganjil, seperti ketika Mbak Darsem memberikan lidah kambing kepada tamunya, maka bisa dipastikan tamu yang datang kepada beliau sedang ingin membunuh seseorang dan Mbak Darsem menyanggupinya. Namun berbeda dengan jawaban bila Mbak Darsem sobekan daun pohon jati, itu artinya si tamu yang akan mati sebentar lagi. 2 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Aini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia baru saja dinyatakan positif hamil. Mendengar hal ini, wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara kebetulan juga, tiba-tiba pandangan mata suaminya melihat ke arah pintu kamar Mbak Darsem. Di sana, mereka melihat wajah Mbak Darsem tersenyum menyeringai kepada mereka sebelum akhirnya menutup pintu kamarnya. Ada yang tidak beres akan menimpa mereka berdua. Suatu malam, saat kehamilan sudah berusia 7 bulan, Aini seorang diri di dalam rumah. Suaminya sudah mengatakan kepada dirinya bahwa Jida, nenek dalam bahasa Arab, akan menjemput dirinya. Ia hanya perlu menunggu sebentar lagi. Sementara suaminya belum bisa pulang, Aini menunggu di teras rumah. Ia merasa tidak nyaman saat berada di dalam, seakan-akan ada yang sedang mengamati dirinya dari suatu tempat yang jauh. Sementara Mbak Darsem pamit pergi sejak 1 minggu yang lalu. Entah pergi kemana, Aini tidak tahu. Hanya dirinya seorang yang ada di sini. Lelah dengan badan yang membawa beban, sementara hari kian bertambah gelap, Aini memutuskan masuk ke dalam rumah. Berniat untuk menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tengah, namun tiba-tiba pendengarannya teralihkan pada suara berderit dari pintu kamar Mbak Darsem yang dibuka. Aini tahu kemungkinan bila itu adalah Siti, jin peliharaan yang dipelihara oleh Mbak Darsem. Aini tahu setelah memaksa suaminya sendiri untuk menceritakan siapa yang selalu menemani wanita tua itu. Pasalnya setiap malam, Aini seperti mendengar Mbak Darsem berbicara dengan seseorang. Aini berdiri dari tempatnya duduk, berniat melangkah pergi keluar dari pintu. Namun, secara tiba-tiba, pintu yang seharusnya tidak pernah dirinya kunci, tidak dapat Aini buka. Bahkan ketika ia menggedor-gedor pintu dengan keras, tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Aini terjebak. Ia tersudut di belakang pintu, sembari melihat ke arah lorong, tempat sesuatu terlihat sedang merangkak mendekati dirinya. Untuk pertama kali, wanita itu bisa melihat sosok jin yang selama ini menjadi peliharaan Mbak Darsem. Wujudnya tinggi,
dengan rambut yang panjang sampai menyentuh lantai. Kuku jarinya hitam runcing, sementara wajahnya seperti wanita tua dengan hidung yang panjang. Aini diam pasrah, membiarkan sosok itu menjilati bagian perutnya. Malam sudah larut. Jida dan Abah baru saja tiba. Setelah mesin mobilnya mati, mereka langsung mencari Aini. Namun wanita itu tidak juga ditemukan. Sampai akhirnya terdengar suara wanita yang sedang bersenandung dari dalam kamar Mbak Darsem. Abah dan Jida mendekat, membuka pintu. Di sana, Aini sedang duduk bersenandung seorang diri, sembari membelai lembut perutnya. Jida bersiap berlari mendekati Aini, namun Abah segera menghentikannya. Di bawah kaki Aini, Abah melihat ada sesosok makhluk yang sedang mengendus perut Aini dengan hidung panjangnya. Malam itu, belum pernah Abah semarah ini. Ada alasan yang tidak bisa dijelaskan kepada semua orang. Dasar pemicu dari kemarahan ini, tentu saja siapa yang menyangka seorang mertua bisa melakukan tindakan sekeji ini, memberi makan peliharaannya dengan sukma dari janin yang belum lahir. Beliau meminta Jida yang kebingungan untuk keluar sebentar. Awalnya, Jida tidak mengerti kenapa Abah meminta untuk keluar, padahal jelas-jelas Aini ada di depan mereka, sedang duduk melihat ke arah mereka. Abah tidak mengatakan apapun. Ia masih meminta wanita itu keluar. Tanpa tahu apa yang terjadi, Jida menurut, menutup pintu. Tak lama kemudian, Abah mendekat. Ia berjalan menuju ke tempat anaknya yang sedang tersenyum, membelai perutnya yang sudah membesar. Sementara sosok berhidung panjang itu hanya melotot menatap Abah. Di luar, Jida yang seorang diri berdiri di balik pintu. Tampak mulai sedikit was-was. Ia tahu siapa suaminya. Bila ia menunjukkan gelagat seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Namun apa hubungannya dengan Aini, putrinya, sampai ia merasa belum pernah semerinding ini? Tiba-tiba, suasana di dalam rumah ini terasa benar-benar berbeda. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah ini yang seharusnya sunyi, sepi ini, tiba-tiba terasa ramai. Lalu dari jauh, terdengar suara orang-orang sedang berbicara satu sama lain. Suara itu berasal dari taman belakang. Jida berhenti sebentar. Niatnya ia mau mengetuk pintu, bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ia urungkan, takut bila nanti Abah murka kepadanya. Lalu dengan rasa penasaran, Jida berniat menelusuri lorong yang gelap, berjalan menuju ke taman belakang, tempat dia mendengar suara. Melangkah perlahan-lahan, Jida benar-benar menuju ke arah taman. Sebenarnya sebelumnya, ia pernah mendengar dari Aini bila rumah suaminya itu sangat besar dan panjang. Nyaris hanya sepertiga saja yang berfungsi. Di belakang dapur, masih terdapat lorong lagi dengan kamar-kamar kosong. Jida melewati area dapur. Di sana dia menemukan pintu bertulis huruf Arab, namun terbaca seperti raja. Karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Mbak Darsem, Jida tahu apa itu. Namun, tetap saja rasa penasaran. Suara siapa yang ia dengar membuat wanita itu nekat pergi. Begitu pintu dibuka, suara dari orang-orang yang ia dengar menghilang, lenyap begitu saja. Di hadapannya terbentang lorong gelap yang panjang dengan banyak sekali pintu. Jida merasa angin dingin berhembus dari sana. Disitulah nyalinya perlahan menciut. Jida berniat menutup pintu saat tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Jida mengurungkan niat pergi. Ia harus memeriksa rumah ini. Setiap kamar dibuka, Jida menemukan ranjang kosong yang sudah menguning, seakan menunjukkan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aroma debu dengan sarang laba-laba terlihat di sana-sini. Jida terus berjalan menyusuri lorong. Bayangan wanita di jendela-jendela kamar kadang terlihat, hal itu tidak dihiraukannya.
Ia hanya ingin tahu ujung dari rumah ini yang berhasil dibeli oleh anaknya setelah menikahi Aini putrinya. Pun alasan kenapa Mbak Darsem dulu begitu menginginkannya. Apa yang membuat wanita aneh itu begitu menginginkan rumah ini? Sampailah ia di persimpangan. Terdapat dua lorong yang memisah. Satu lorong dengan banyak pintu kamar, sedangkan yang satunya terdapat taman dengan pohon jambu biji. Terdapat tanah menggunduk di bawahnya. Ada batu nisan tersemat dengan tulisan raja lain. Jida mencoba membacanya. Setiap kali ia baru membaca sebagian, ada selintas wanita melintas. Diikuti bayangan anak-anak sedang tertawa. Jida merasa seolah mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran dirinya. Tapi ia masih begitu penasaran apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu. Jida nekat membaca raja yang tertulis di batu nisan sebelum seseorang menarik bajunya yang panjang. Sembari menggerang, ia meminta Jida untuk tidak melihatnya karena tubuh dan wajahnya hancur seperti daging yang ditumbuk. Dia memohon agar wanita itu segera pergi. Karena merasa iba mendengar suaranya, Jida menurut. Ia tidak sekalipun menoleh melihatnya. Jida hanya tahu anak kecil itu di belakangnya, mengikuti sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suara terdengar. Jida merasa bulu kuduknya berdiri, diikuti terus-menerus. Pintu dapur tempat Jida tadi masuk sudah terlihat. Jida terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah, tiba-tiba satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati tiba-tiba terbuka. Jida terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Benar saja, sewaktu Jida berdiri tepat di muka pintu, ia melihat seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi kayu dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, Jida berniat melangkah masuk ke dalam kamar, memastikan apakah beliau sama dengan yang saat ini ia pikirkan. Postur tubuhnya yang sama, gaya rambut sama, pakaian yang sama, hanya saja kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Jida melewati pintu. Dari semua raja yang ia lihat, yang kebanyakan berbentuk binatang, raja yang di dalam kamar ini berbentuk seorang manusia dibungkus dengan kafan dominan hitam. Jida berdiri di hadapan sosok itu, mencoba menelisik. Rupanya seperti yang dia duga. Sosok itu tak lain adalah Mbak Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam menyeringai saja, tidak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbak Darsem, melainkan jin yang menyerupainya. Wanita itu berniat untuk pergi. Tetapi baru beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Jida terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Mbak Darsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Mbak Darsem seperti terpenggal. Diikuti tangannya yang menyerupai boneka bergerak maju mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah kali pertama Jida merasa tempat ini tidak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruhan ayat yang sangat beliau kuasai. Namun, sosok yang mendekati beliau pun sama lihai dan fasihnya. Tidak ada satu ayat pun yang terlewat. Jida memejamkan mata, terus melantunkan. Mereka berdua membaca bersama-sama. Hanya saja suara Jida terdengar seperti suara yang hampir saja menangis, terutama saat ia membelainya. Tak lama, pintu lalu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa makhluk itu yang seperti sedang menertawakan dirinya. Jida tahu, ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk yang seperti ini. Tanpa ragu, wanita itu membuka pintu kamar. Di sana, ia melihat Abah dengan berlumuran darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruang, menatap Jida dengan wajah mengibah. Saat itulah Abah mendekati Aini, menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Jida tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun sesaat sebelum pintu tertutup,
Ada suara melengking tertawa. Jida tak bertanya kepada Abah. Ia tak mau harga diri pria itu jatuh. Semenjak saat itu, Aini tidak diizinkan kembali ke rumah itu. Meski suaminya sudah menjelaskan, kali ini ia akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbak Darsem yang menemui dirinya bila ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah wanita itu akhirnya datang. Abah dan Mbak Darsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu sama tahu. Namun kejadian malam itu tidak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasihati Mbak Darsem agar tidak mengikuti jejak gurunya. Tapi tak ada yang lebih keras dari kepala wanita itu. Bahkan saat wanita itu kehilangan kesabaran, di depan Abah, Mbak Darsem berkata, "Kamu ini masih anak kecil, gak usah menasihati lagi. Bila tidak mau, lehermu putus di sini." Abah tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun, Mbak Darsem beralaskan, peliharaannya hanya menjaga Aini dan kandungannya. Tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tidak percaya. Saat itulah Mbak Darsem akhirnya benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang nanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu, setiap selepas maghrib, ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Mbak Darsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selepas maghrib, pintu rumah sudah dikunci, sementara Abah mengaji di ruang tengah. Jida bersama Aini di dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Darsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda. Lebih dingin, lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar suara tanah yang digesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, Jida tidak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya, namun ia urungkan. Semakin malam, suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah, mendekat ke jendela. Jida yang melihat gelagat Aini yang aneh, mencoba mencegahnya. Namun, dasar Aini yang keras kepala. Ia menyibak gorden melihat keluar. Hanya jalanan yang sepi, tanpa ada satupun orang melewatinya. Lantas dari mana suara itu berasal? Aini bersiap membuka jendela, karena rasa penasaran sudah tidak dapat ia tahan lagi. Saat itulah Aini melihatnya. Sebentuk binatang melata dengan bulu hitam, merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Saat itulah Abah muncul. Ia menjelaskan bila Mbak Darsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya. Wanita itu seperti tidak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esok, ia akan kirim lebih banyak. Aini hanya perlu mengurung diri di dalam kamar. Selama sisa waktu kandungan, Abah berhasil menjaga Aini bersama dengan Jida. Tidak ada teror berarti. Mbak Darsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir, mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi, malam kelahiran cucunya, ada satu makhluk yang tidak pernah Abah lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit, makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Abah meminta dokter agar diizinkan tidak jauh dari putrinya. Namun dokter menolak, sehingga Abah hanya pasrah. Melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu melihat Aini dengan lidah menjulur panjang. Di luar, Abah bersama Jida dan suami Aini. Wajah mereka terlihat gelisah. Tidak ada kehadiran Mbak Darsem, karena konon beliau takut dengan tempat seperti rumah sakit. Hanya beberapa menit saja. Lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung
karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Abah melihat makhluk itu menyeringai. Di tangannya berlumuran darah. Abah berusaha tidak memperhatikan. Mereka fokus dengan jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan, seperti apa yang dibilang Mbak Darsem. Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau. Semenjak kelahiran anak pertama Aini, Mbak Darsem sedikit berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara dengannya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi ini semua masih awal, karena pokok masalah cerita ini akan kita mulai. Suatu malam, Aini sedang tidur bersama dengan suaminya. Tiba-tiba ia terbangun setelah bermimpi buruk tentang darah yang ada di mulut seorang wanita setinggi 3 meter. Di tangan wanita itu ada tubuh Aziza, bayi yang baru saja dia lahirkan. Kepala Aziza sedang dikunyah. Aini begitu terguncang. Ia sontak melihat ke tempat di mana Aziza seharusnya berada. Namun, bayi mungilnya menghilang, hanya menyisakan sosok suaminya sedang terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba dari luar ruangan, terdengar suara seorang lelaki sedang bersenandung. Suara lelaki tengah bersenandung, seperti sedang menidurkan. Aini menggoyang tubuh suaminya, namun pria itu tidak menggubris. Wanita itu tidak menyerah. Ia terus mendorong tubuh suaminya, tapi tidak ada keinginan sedikitpun pria itu untuk terjaga. Terdesak, terpaksa Aini pergi sendiri. Aini melangkah di tengah kegelapan kamar, menuju ke pintu. Di sana, suara senandung semakin terdengar jelas. Aneh, di sini selain suaminya, tidak ada lagi pria satupun yang tinggal. Lantas suara siapa yang saat ini Aini sedang dengar? Apakah Aziza berada di sana? Pintu berdiri terbuka. Aini mencoba mengintip. Sebuah bayangan hitam terlihat bergerak maju mundur, menyerupai seseorang yang sedang menimang-nimang bayi. Figur yang membuat Aini merinding saat melihat bayangannya. Ia masih bersenandung, tidak menghiraukan kehadiran Aini yang frustasi. Aini pun memutuskan untuk mengambil resiko apapun. Ia melangkah keluar, menuju ke arah bayangan yang masih sedang menimang-nimang. Di sanalah Aini melihat seorang figur pria mengenakan baju putih dengan sarung, berdiri membelakangi dirinya. Aini terdiam sejenak saat melihatnya. Figur pria yang Aini lihat pun tidak berhenti. Sepertinya ia sudah menyadari kehadiran Aini di belakangnya. Sehingga dengan perlahan, pria itu berbalik sembari masih menggendong Aziza. Ia tersenyum, memandang Aini dengan sorot mata melotot. "Sudah bangun, Nak?" Aini terkejut. Ia mengenal siapa pria ini. Bagaimana bisa pria ini ada di dalam rumah ini? Sembari berpikir keras, Aini sontak merebut Aziza dari tangan pria misterius itu. Menjaga jarak sejauh mungkin, sementara pria itu masih tertawa canggung sembari menggaruk pantatnya. Tak lama, lampu menyala. Dari arah kamar, suami Aini melangkah keluar, memandang ke arah pria itu sembari bergumam canggung. "Bapak kok bisa? Kapan pulang?" Pria tua itu tertawa lagi. Sembari menggaruk pantat, ia berjalan pergi masuk ke kamar Darsem. Aini kembali masuk ke kamar. Di sana mereka berbincang bagaimana Pak Zainal, yang biasa dikenal dengan Pak Zain, bisa pulang setelah nyaris 2 tahunan dijebloskan di dalam rumah sakit jiwa. Banyak desas-desus yang dulu tersebar mengenai pria ini. Aini merinding setiap mengingatnya, karena perilakunya yang semakin lama semakin menyimpang. Meski berat, suami Aini bersama dengan Mbak Darsem akhirnya menjebloskan beliau ke dalam rumah sakit jiwa. Tetapi Abah yang mendengar berita ini sempat tidak percaya, mengingat Abah sangat dekat dengan Pak Zain ini.
Ada kejadian yang menarik di mana meski sudah pulang, perilaku Pak Zain terkadang masih ganjil. Ia sering melotot ke beberapa sudut rumah. Terkadang menuju ke tempat-tempat dalam hanya mengenakan sarung bertelanjang dada sembari membawa tasbih. Ia akan kembali saat maghrib tiba. Tidak hanya itu saja, ketika malam tiba, Aini akan mendengar dari arah kamar Badarsem. Abah berteriak-teriak, layaknya orang gila. Hal ini membuat Aini menjadi semakin kewalahan, karena Aziza juga terus-menerus menangis. Sementara Badarsem tidak lagi pernah pulang ke rumah. Sampai suatu hari, Pak Zain tak lagi terlihat pulang ke rumah. Suami Aini menjelaskan, bila ayahnya sedang pergi menunaikan sebuah tugas yang ia sendiri tidak tahu. Namun kepergian Pak Zain diikuti kedatangan Badarsem. Wajahnya tampak begitu murka. Rasanya belum pernah bagi Aini melihat Badarsem seperti ini. Ia sering tertawa sendirian sembari duduk, menenggak minuman-minuman keras. Wanita itu benar-benar terlihat menakutkan. Namun, ketika di depan Aziza, wajahnya kembali ceria, tampak bahagia. Tetapi, saat malam sudah tiba, rumah ini dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. Aziza sering terjaga, diikuti tawa, sembari menunjuk-nunjuk sesuatu di atas dengan tangannya yang mungil. Setiap kali Aini menoleh, melihat apa yang dia lihat oleh bayi mungilnya, Aini tidak melihat apapun. Di waktu yang bersamaan, Aini merasa bila mereka sudah diperhatikan oleh sesuatu yang tidak bisa dirinya lihat. Beberapa kali juga di dalam kamar, Aini melihat sekelibat bayangan berwarna putih melintas begitu saja. Aziza terus tertawa cekikikan. Melihat itu membuat Aini menjadi was-was. Tak lama, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara mengetuk. Aini terhenyak sejenak sebelum akhirnya mendekat. Ia membuka pintu perlahan sembari menggendong Aziza. Namun aneh, tidak dilihatnya siapapun di depan pintu. Sebelum Aini melihat bayangan Badarsem menuju ke dapur, Aziza menggerakkan tangannya seakan ingin menjangkau beliau. Melihat itu, Aini pun menuruti Aziza. Mereka berdua pergi menyusul Badarsem. Tetapi saat mereka sampai di dapur, tak ada siapapun kecuali pintu dapur yang dalam keadaan terbuka. Di sana, Aziza menunjuk sambil tertawa. Terdiam sejenak, Aini tidak berniat untuk pergi ke sana. Namun sialnya, saat ia berjalan menjauh, Aziza tiba-tiba saja menangis histeris. Sedangkan bila Aini mendekat, bayi mungil itu tertawa, menepuk-nepuk tangannya. Aini terdiam menatap ke lorong. Gelap sekali. Tak ada pilihan lain. Aini pun nekat dengan harapan di sana ia bisa bertemu dengan Badarsem. Entah apa yang dilakukan oleh wanita tua itu. Namun Aziza seperti tak mau pergi meninggalkan tempat ini. Ia menelusuri setapak demi setapak. Lorong semakin lama semakin gelap. Tak lama terlihat banyak pintu tua. Aini masih sabar menelusuri lorong dengan langkah yang kian melambat. Beberapa kali Aziza juga menoleh ke sana kemari dengan kepala mungilnya, seperti melihat sesuatu yang melintas di belakang Aini. Tapi anehnya, tidak ada satupun di sini kecuali mereka. Sampailah di persimpangan antara sudut lorong atau bagian lain menuju ke taman belakang. Di sanalah Aziza menepuk tangannya. Aini pun merasa ada sesuatu di sana. Terlihat ada secerca cahaya dari lilin di sudut kamar. Maka berjalanlah Aini menuju ke sana. Tetapi ada yang aneh di lorong yang tidak terlalu panjang ini. Tembok-temboknya dipenuhi oleh kertas-kertas bertuliskan raja dengan berbagai bentuk, menempel satu sama lain. Bahkan terkadang kertas-kertas itu menumpuk, seakan lorong ini tidak boleh untuk didekati. Anehnya, Aziza bertambah senang. Aini tertuju pada salah satu raja yang terbentuk dari seorang lelaki telanjang dengan tanduk dan taring. Aini dapat membaca dengan jelas raja tersebut.
ada sebentuk kalimat tentang nama jin yang dulu pernah dirinya dengar dari Abah. Bulu kuduk wanita itu berdiri. Aini berniat untuk kembali. Anehnya, Aziza seperti tahu apa yang akan dilakukan oleh ibunya. Ia mulai berteriak, merengek, menangis, bahkan sampai hati menjerit serta meronta, membuat ibunya tidak punya pilihan lain selain berjalan sampai ke sudut pintu dan membukanya. Sampailah ia di sudut lorong. Aini berdiri di depan pintu, melihat satu rajah yang tertulis dengan jelas untuk tidak pernah membuka pintu ini. Aini melihat Aziza yang tertawa cekikikan. Wanita itu mendorong perlahan. Lantas derit suara pintu terdengar, diikuti suara tertawa parau. Aini melihat sebuah ruangan kosong dengan sebatang lilin yang diletakkan di tengah-tengah ruang. Tidak ada apapun lagi kecuali satu ranjang tua yang berada di sudut tembok. Di atasnya terlihat sesuatu yang menggumpal, tertutupi oleh selembar kain berwarna putih. Aini tidak tahu apa itu. Dasar sudah sejauh ini, Aini yang awalnya ragu berada di tempat ini, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Ia begitu penasaran, kenapa tidak ada yang pernah sampai ke tempat ini? Apa yang sedang disembunyikan oleh Mbak Darsem? Aini berdiri di depan selembar kain putih. Sembari menggendong Aziza, satu tangan Aini menarik selembar kain. Terlihat sesuatu yang familiar mulai terlihat jelas. Ketika kain sudah tersibak, Aini melangkah mundur. Jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Ia tidak percaya Mbak Darsem menyembunyikan hal sinting seperti ini. Aini melihat seorang anak muda yang kemungkinan berusia 16 tahun, terbujur kaku dengan wajah pucat. Sialnya, anak muda itu dalam kondisi mata terbuka lebar. Aini menjerit, namun Aziza tertawa. Sebelum di balik pintu berdiri sosok yang dirinya kenal, Mbak Darsem. Ia menatap Aini. Aziza nampak sumringah melihat Mbak Darsem, tapi Aini menyadari sesuatu. Memang Mbak Darsem sangat menyayangi Aziza melebihi siapapun. Tetapi Aziza tak pernah menunjukkan respon yang sama pada neneknya ini. Kecuali yang di depan pintu bukanlah Mbak Darsem yang sebenarnya. Seperti sadar dengan gelagat Aini, sosok yang menyerupai Mbak Darsem itu tertawa, lalu menundukkan wajah. Saat itu, kedua tangannya lalu mulai merobek kulit wajahnya sendiri. Sembari punuknya terbungkuk, ia berdiri setinggi 3 meter, sampai wajahnya tak nampak terhalang kusen pintu. Itulah kali terakhir Aini melihat wujud yang menyerupai Mbak Darsem, karena setelahnya ia dicengkram dari belakang oleh anak muda itu. Ia menahan tubuh Aini. Aziza yang tersungkur jatuh ke lantai, lalu diseret keluar dari pintu sebelum akhirnya pintu tertutup. Cahaya dari lilin mati sebelum wanita itu kehilangan kesadarannya. Ia sempat mendengar suara Aziza sedang tertawa terpingkal-pingkal dari balik pintu, diikuti senandung nyanyian yang pernah ia dengar dari mulut Pak Zainal. Senandung mereka terdengar sama persis. Pelan-pelan semua menjadi gelap. Aini terbangun di atas ranjang kamar miliknya. Kepalanya terasa seperti dihantam oleh benda yang keras. Tak lama terlihat sosok suaminya sedang duduk di samping. Melihatnya dengan sorot mata khawatir. Tak lama wanita itu mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi dengan dirinya. Ketika ingatan Aini mulai kembali, tiba-tiba dengan wajah panik, ia berteriak kepada suaminya. Ia melihat jasad anak laki-laki di kamar belakang. Lalu anak mereka Aziza diambil oleh makhluk yang menyerupai Mbak Darsem. Aini tampak seperti orang kesetanan. Suaminya hanya menatap Aini dengan sorot mata bingung, seperti tidak mengerti kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Ia mencoba menenangkan Aini dengan menyuruhnya agar kembali istirahat. Mungkin saja Aini lelah karena beberapa hari ini Aziza juga tampak rewel. Tapi Aini tidak menyerah. Ia masih mencoba meyakinkan suaminya bahwa ia melihat sesuatu yang sinting di belakang rumah ini.
Tetapi tetap saja, suami Aini tampak tidak percaya. Dengan nada putus asa, lantas Aini lalu bertanya dengan nada suara yang keras, "Di mana Aziza kalau begitu?" Tak lama kemudian, dari arah pintu, terlihat seseorang melangkah masuk. Di tangannya, ia sedang menggendong Aziza yang sedang terlelap dalam tidur. Ia menatap Aini sembari mengatakan, "Ada apa sih? Masih pagi sudah ramai." Aini melihat Badarsem. Melihat Badarsem, Aini langsung tersentak. Ia segera berdiri, lalu merebut Aziza dari tangan wanita tua itu. Tidak lama, Aziza terbangun. Sebelum mulai menangis, Aini tak lagi peduli. Di dalam kepalanya, semua sudah kacau. Namun, satu yang Aini yakini, semalam ia tidak bermimpi. Sembari menenangkan Aziza, Aini menjauhi Badarsem. Suaminya tampak bingung dengan sikap istrinya yang tiba-tiba saja seperti ini. Disitulah Aini mengatakan bahwa di kamar belakang, ia melihat seorang anak lelaki terbujur kaku di kamar belakang, tempat Badarsem biasa berada. Badarsem hanya diam saja sewaktu Aini mengatakan semua itu. Sudut bibirnya juga tersungging beberapa kali, menyerupai seseorang yang sedang meremehkan orang lain. Suaminya berdiri, mencoba menenangkan, namun Aini menolak. Tak lama kemudian seorang melangkah masuk ke dalam kamar Aini. Terhenyak dalam diam ketika melihat seseorang yang melangkah masuk adalah anak lelaki yang Aini lihat terbujur kaku di kamar belakang. Ia tampak biasa saja, tak ada yang aneh dengan tubuhnya. Badarsem lalu menjelaskan bila anak ini adalah pasien biasa yang datang kepadanya. Meski Badarsem kemudian menjelaskan setiap detail apa yang ada di sana, sampai siapa anak ini, Aini masih merasa janggal dengan ceritanya. Banyak pertanyaan di dalam benaknya. Suatu hari, Pak Zain pulang. Untuk pertama kali, Pak Zain dan Badarsem saling berhadapan. Suasana di dalam rumah menjadi semakin tidak nyaman. Kamar tempat Badarsem biasanya tidak lagi ditinggali. Wanita tua itu kini memilih pindah ke kamar belakang, sementara Pak Zain tetap ada di dalam kamar miliknya. Sesuatu seperti akan sambang ke rumah mereka. Aini bisa merasakan. Di suatu malam, Aini tak kunjung bisa tidur karena Aziza anaknya juga tengah terjaga. Matanya terbuka lebar, sementara di sampingnya suami Aini sudah terlelap tidur. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara-suara ramai langkah kaki berlalu lalang, membuat Aini tampak penasaran. Wanita itu ingin sekali melihat apa yang sedang terjadi. Sejak kehadiran Pak Zain di rumah ini, Aini selalu merasa dirinya tidak lagi bisa tenang. Ditambah Badarsem juga terlihat semakin aneh. Ia sering datang membawa anak-anak muda berusia kisaran 15 sampai 18 tahun. Kejanggalan lain yang Aini lihat juga perihal penampilan Badarsem. Ia tak lagi pernah mengikat rambutnya, melainkan dibiarkan terurai dengan panjang rambutnya yang nyaris menyentuh lantai. Badarsem membiarkan rambutnya begitu saja. Matanya seperti orang yang tidak pernah tidur. Berbeda dengan Badarsem, Pak Zain tampak lebih segar. Ia sering tertawa sendiri sambil mengangkat kakinya di ruang tengah, seperti ada yang membuatnya senang. Tetapi baik Badarsem dan Pak Zain tak ada yang saling berinteraksi meskipun mereka suami istri. Badarsem selama berminggu-minggu terus membawa anak-anak muda. Mereka dibawa masuk sebelum malam, pergi keluar saat fajar datang. Aini tidak pernah tahu apa yang sebenarnya Badarsem lakukan. Anak-anak muda ini didapat dari rumah orang yang pernah menjadi pasien Badarsem. Mungkin memang tidak ada yang aneh dengan anak-anak muda ini bila melihat kali pertama Badarsem membawanya. Namun Aini pernah melihat dalam kurun waktu 1 minggu, terdapat satu anak yang sudah pernah 3 kali dibawa oleh Badarsem. Penampilannya tampak puyuh, pucat, letih. Yang paling menakutkan dari ini semua adalah
Sudut mata mereka terkadang mengalirkan darah. Ia menutup wajahnya saat Aini tidak sengaja memperhatikan. Badarsem hanya tersenyum menyeringai kepada dirinya saat melihat wanita tua itu sedang mengantarkan bocah-bocah itu pergi. Ada satu kejanggalan lain yang Aini sadari tentang Badarsem. Saat ini beliau lebih sering lapar. Pernah Badarsem murka mendorong meja atau membanting piring di dapur hanya karena tidak ada makanan. Padahal pagi tadi, Badarsem sudah menghabiskan ayam utuh seorang diri. Aini benar-benar kebingungan dengan perubahan sikap wanita tua itu. Terkadang saat Aini tak lagi punya opsi memasak makanan untuk beliau karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tiba-tiba pandangan wanita tua itu teralihkan pada kucing-kucing liar yang biasa lewat depan rumah. Wanita tua itu akan memungutnya, lalu membawa masuk binatang itu ke kamar belakang. Aini tidak pernah tahu apa yang diinginkan Badarsem dengan binatang itu. Namun firasatnya mengatakan ini bukan hal bagus. Karena sepanjang perjalanan, wanita itu bergumam sembari tertawa gila. Yang jelas perubahan sikap Badarsem benar-benar berbanding terbalik dengan perubahan sikap Pak Zain yang semakin lama terlihat semakin baik. Ia tak lagi bertelanjang dada, melainkan mengenakan pakaian-pakaian bagus dan harum, bersih, tak seperti Pak Zain yang pertama Aini lihat. Aini mulai membuka pintu. Ia mencoba melihat kegelapan ruang tengah. Terlihat bayangan sosok wanita sedang duduk di atas sofa. Membelakangi dirinya, tidak hanya satu sosok saja yang Aini lihat, melainkan beberapa lagi di sudut-sudut. Wajah mereka tidak dapat Aini lihat dengan jelas. Saat itulah suaminya menarik lengan Aini. Ia berkata bahwa lebih baik tidak ikut campur pertempuran antara bapak sama ibunya bila tak mau terseret dalam pertikaian mereka berdua. Aini mengangguk. Untuk kali ini dia menurut. Sebelum mereka menutup pintu, sosok di balik sofa menoleh melihat ke arah mereka. Wajahnya sama persis dengan sosok berhidung panjang yang menjilati kandungannya dulu, Siti. Untuk apa makhluk itu di sana? Semenjak perkataan suaminya, Aini tak lagi peduli dengan apapun yang terjadi di rumah ini. Berbulan-bulan ia lewati sampai Aziza bertambah dewasa dan mampu mengatakan sesuatu sebagai ucapan pertamanya. Sebagai anak pertama, tentu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya menjadi bagian yang paling dinantikan. Ia menyebut Siti sebagai kalimat pertama sembari memandang sosok yang ada di belakang Aini. Bocah itu tersenyum sembari menepuk-nepuk tangannya. Aini berusaha tidak memperdulikan lagi kehadiran makhluk yang bersemayam di dalam rumah ini. Sampai terjadi sesuatu yang menggegerkan. Semenjak kehadiran Pak Zain di rumah ini, ia tentu melarang pasien-pasien Badarsem untuk datang, mengancam serta mengusir mereka dengan keras. Perbuatan Pak Zain ini membuat Badarsem murka. Suatu siang, Badarsem menjerit histeris di dalam kamar. Aini dan suaminya yang terkejut lantas mendatangi mereka. Di sana, Pak Zain sedang tidur dengan posisi bersantai, sementara Badarsem melotot dengan wajah letih. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Badarsem terlihat lebih jauh berbeda dari kali terakhir Aini melihatnya. Kulitnya putih sampai urat ototnya terlihat. Matanya merah seakan pembuluh darahnya pecah. Dari selah kuku jarinya meneteskan darah yang mengotori lantai rumah. Pak Zain tampak tenang. Ia hanya tertawa sambil berkata, "Mau apa kamu? Gak usah nekat melawan suamimu ini. Sudah bertobat saja. Sudah tua kamu." Mendengar itu, Badarsem lalu pergi. Tetapi entah Pak Zain sadar atau tidak, Badarsem sempat tersenyum mengerikan ketika ia berbalik. Berjalan dengan langkah kaki tertatih, sewaktu meninggalkan ruangan ini, wanita itu sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Aini merasa tidak tenang. Ia berkata kepada suaminya untuk membawa Aziza pergi saja ke rumah Abah. Namun sang suami berkata,
Bila tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apa yang Aini lihat sudah sering terjadi, pertengkaran biasa antara suami istri. Namun tetap saja Aini gelisah. Firasatnya berkata bila akan terjadi sesuatu yang gawat. Aini mondar-mandir sembari menenangkan Aziza. Belum pernah anak ini menangis selama ini. Saat itu suaminya berkata, bila nanti sore dia pergi. Katanya ibunya ingin dia bertemu seseorang. Mendengar itu Aini sontak murka. Aini langsung melangkah pergi. Ia melewati suaminya yang masih mencoba menghentikannya. Sewaktu melewati ruang tengah, Aini terhenyak melihat Badarsem sedang duduk. Matanya terlihat letih, nafasnya tersegal. Sambil tersenyum, ia berkata kepada Aini, "Jangan pergi ya." Aini tidak bisa menjawab. Badarsem lalu berusaha berdiri meski terlihat susah payah. Belum pernah Aini melihat wanita tua itu semenderita ini. Di bibirnya ada luka borok. Ia mendekati Aziza, membelai kepala anak itu yang menangis semakin kencang. "Nanti Simba datang ya, Nduk." Suaminya benar-benar pergi. Selama matahari tenggelam, Aini mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu. Ia berusaha menenangkan Aziza yang masih menangis. Aini benar-benar frustasi. Sebelum dari arah pintu, tiba-tiba terdengar suara Pak Zain memanggil-manggil nama Aini. "Nak, kenapa pintunya dikunci? Bapak ingin bicara sesuatu. Penting ini buat anakmu juga. Lihat, dia menangis terus." Aini hanya diam saja di balik pintu. Ia benar-benar bingung. Lama tak digubris oleh Aini, Pak Zain hanya berpesan kepada Aini, "Kalau butuh sesuatu, Bapak ada di kamar ya nak. Bapak merasa gak enak saja sama Aziza." "Ya sudah kalau begitu." Suara langkah kaki Pak Zain pergi terdengar. Berjam-jam kemudian, Aziza sudah mulai tenang. Aini menidurkan bayinya di atas ranjang, sementara dirinya mondar-mandir merasa ada yang membuat dirinya tidak tenang. Sebelum dari arah pintu, terdengar suara handle pintu sedang dibuka. Tak lama pintu berderi terbuka. Padahal Aini sudah yakin bahwa pintu dalam kondisi terkunci. Di balik sana, Badarsem berjalan masuk dengan nafas tersegal. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang beruban keriting panjang. Ia melihat Aini sebelum menoleh ke arah Aziza. Ia mendekat sembari melangkah tertati-tati. Wanita tua itu menuju ke tempat Aziza yang tidur. Aini berniat mendahului. Namun saat wanita menunjukkan wajahnya, bagai tersambar petir. Tubuh Aini tersirap. Kulit Badarsem menggelambir dengan mata merah, nyaris seperti menangis darah. Badarsem seperti orang pesakitan. Bahkan untuk mengangkat tubuh Aziza saja, Badarsem harus menelungkupkan sikunya seperti membawa benda berharga. Beberapa kali wanita itu menjerit saat membawa Aziza. Gigi Badarsem kuning, sementara di sela gusinya darah mengalir keluar. Tanpa Aini sadari, wanita tua itu sudah pergi keluar, meninggalkan Aini seorang diri di dalam kamar. Saat itu Aini baru terjaga. Wanita tua itu seperti baru saja menghipnotis dirinya. Ketika Aini mencoba membuka pintu, ia terjebak dalam kondisi pintu dikunci dari luar. Tak mau berdiam diri, Aini menghantam-hantamkan pintu dengan apapun yang dia temui di dalam kamar. Sewaktu pintu sudah terbuka, Aini melihat tetesan darah di lantai sepanjang jalan menuju ke dapur. Aini berlari sekuat mungkin sampai langkahnya terhenti saat melihat pintu dapur. Di sana ada sebuah kertas dengan raja manusia berkepala dua. Aini membaca raja itu yang tertulis Kaifrit. Baru saja Aini menyentuh pintu itu, suara menggerang terdengar mengancam dirinya. Aini belum pernah seciut ini nyalinya dibandingkan saat melihat makhluk di kamar belakang. Aini lantas mencoba berbicara menggunakan bahasa ibu dengan sosok di balik pintu. Dan suara tinggi itu menjawab dengan bahasa yang sama dengan dirinya. Ia lantas mengerti bahwa Badarsem
benar-benar sedang tidak dalam kondisi baik sampai harus memanggil makhluk seperti ini. Makhluk itu mengingatkan bila ini tidak ada sangkut pautnya dengan Aini sama sekali. Lebih baik ia urungkan niat untuk masuk lebih dari ini, karena bila dia memaksa dengan melihat wujudnya saja, Aini dapat menjadi sinting sampai gila. Baginya, Aini tak lebih seperti nyamuk kecil. Mendengar kata sinting, Aini lantas teringat dengan Pak Zain. Mungkin ini sudah gila, namun Aini tidak memiliki pilihan lain. Ia berlari menuju ke kamar pria tua itu, berniat untuk meminta tolong. Tetapi sesampainya di sana, Aini terkejut melihat Pak Zain bersilah bermandikan darah. Di tangan Pak Zain, beliau terus memutar tasbih, tak menghiraukan kehadiran Aini. Namun pakaian putih yang ia kenakan sudah dipenuhi oleh darah yang terus dimuntahkan dari dalam mulutnya. Ia masih membaca dalam khusyuk. Aini tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Zain kesakitan. Wajahnya benar-benar seperti orang menahan kesakitan yang luar biasa. Beberapa kali beliau berhenti, nafasnya tersegal-segal. Aini duduk di hadapannya, melihat keringat di keningnya, sampai akhirnya pria tua itu memuntahkan darah tepat di wajah Aini. Setelahnya, ia tersungkur. Aini menjerit, wajahnya berlumuran darah. Ia lantas keluar dari dalam rumah, meminta bantuan tetangga. Namun, anehnya, malam itu tak satupun pintu yang mau membuka. Bahkan saat ada cahaya rumah yang didekati, tiba-tiba saja si pemilik mematikan lampunya, menolak permintaan Aini. Aini kembali ke dalam rumah. Di sana, di sofa tengah, Aini terdiam, termangu, melihat Mbak Darsem sedang duduk menimang Aziza. Bersenandung dengan merdu, ia menoleh melihat Aini. Wajah Mbak Darsem tak lagi seperti sebelumnya. Ia terlihat lebih segar, sembari tersenyum kepada Aini. "Anakmu besok akan menjadi orang hebat," katanya sembari menyerahkan Aziza kembali ke tangan ibunya. Tak lama, Mbak Darsem pergi sembari menghela nafas lega. Wajahnya sumringah menuju ke lorong belakang, seakan beban yang ada di punggungnya lenyap sepanjang malam. Aini merawat Pak Zain. Untungnya beliau masih dapat berbicara. Hanya saja ia tak bisa melihat lagi. Entah bagaimana bisa terjadi, Pak Zain menjadi buta. Keesokan paginya, Abah datang bersama Jidah. Mereka tampak lesu melihat kawan baik Abah diperlakukan begini. Aini dapat melihat Pak Zain membisikkan sesuatu di telinga Abah. Wajah Abah tampak murka, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Abah duduk di samping Mbak Darsem yang menunggunya. "Kau bisa, kamu setega ini sampai sukmanya, kau bikin hancur." Mbak Darsem hanya tertawa, sembari mengadahkan kepalanya seakan-akan apa yang dilakukannya sudah benar. "Siapa dulu yang memulai? Aku sudah sabar dipermainkan oleh orang itu." Aini yang mendengar hanya dapat diam 1000 bahasa. Ia tahu bila manusia memiliki 7 sukma, bila 7 sukma itu bercerai, maka tak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk hidup. Yang terjadi dengan Pak Zain, ke-7 sukmanya sudah lebur dihantam Mbak Darsem. Abah lantas berdiri. Ia sudah tak mau melanjutkan dialog dengan kawan lamanya ini. Pak Zain dan Mbak Darsem dulu seperti sepasang kekasih yang saling mengisi. Siapa sangka setelah ilmu itu menurun kepadanya, ia berubah menjelma menjadi sosok yang tidak lagi bisa dirinya jangkau. Tetapi sebelum Abah pergi, Mbak Darsem tiba-tiba mengingatkan, "Mas, saya ingatkan, jangan nekat seperti suamiku. Jangan ke sana ya. Di dunia nyata, yang hitam tidak selamanya akan kalah sama yang putih. Takutnya aku harus kehilangan kamu juga setelah ini." Abah tidak berkomentar. Ia lantas pergi meninggalkan rumah itu, karena sebentar lagi ia harus mengikhlaskan Pak Zain pergi selama-lamanya.
Seperti yang sudah diduga, 1 minggu berselang, Pak Zain meninggal dunia. Mbak Darsem tidak datang ke pemakamannya. Ia memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Di sana, Aini sering mendengar suara wanita sedang menangis. Keras sekali. Suara itu tak lain dari suara Mbak Darsem. Setelah kejadian itu, Mbak Darsem lebih sering sendiri. Ia juga tak lagi mau menerima siapapun yang meminta tolong kepadanya. Tubuhnya bertambah kurus, namun ia tetap terawat, serta memberi makan peliharaannya. Karena Aini menjadi saksi, Mbak Darsem tidak akan bisa lepas dari ilmunya. Tahun demi tahun berlalu. Sewaktu Aini mengantarkan makanan ke kamar Mbak Darsem, tiba-tiba wanita itu sekonyong-konyong meminta maaf kepadanya. Aini tampak bingung. Ia tak mengerti apa yang terjadi kepadanya. Sebelum Aini mendapat kabar Abah meninggal di dalam kecelakaan mobil, Aini tak bisa menuduh Mbak Darsem. Bisa saja memang sudah waktunya. Lantas ia mencoba mengikhlaskan, meski rasa sakitnya saat melihat Mbak Darsem akan timbul kembali. Kondisi tubuh Mbak Darsem sendiri semakin memprihatinkan. Tapi anehnya, setiap kali diajak ke rumah sakit, beliau akan menolak keras. Bahkan bila dipanggilkan dokter, Mbak Darsem berteriak, mengancam akan membuat masalah kalau sampai ada dokter yang berani menginjakan kaki di rumahnya. Lelah dengan segala perlakuan Mbak Darsem, keluarga akhirnya menyerah. Ia membiarkan wanita itu pesakitan. Waktu berselang. Suatu hari saat Aini pergi bersama sekeluarga, mereka terkejut melihat Mbak Darsem dalam kondisi jatuh di kamar mandi. Melihat kondisinya yang sangat parah, mereka membawa Mbak Darsem ke rumah sakit. Selang jarum infus terpasang di kedua tangannya. Saat dirinya tersadar, Mbak Darsem benar-benar terkejut melihat jarum yang terpasang di kedua tangannya. Ia sangat murka. Ia terus-menerus menjerit. Seluruh keluarga berusaha menenangkan beliau, namun Mbak Darsem terus mengatakan kata-kata kasar. Keluarga pun akhirnya membiarkan. Aini merasa iba. Ia belum pernah melihat Mbak Darsem selemah ini. Suatu pagi, ia menjemput Aziza di sekolahnya. Sudah lama sekali Mbak Darsem tidak bertemu dengan Aziza. Di kamar rumah sakit saja, Mbak Darsem terus memanggil-manggil nama cucu kesayangannya. Namun saat itu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Aziza tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Aini terdiam. Sebentar lagi nenek juga meninggal kok, untuk apa dijenguk? Katanya dengan ekspresi datar. Benar saja, selang beberapa waktu, Aini mendapat kabar dari suaminya bila Mbak Darsem sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Aini terdiam melihat anaknya yang masih menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tidak tahu apakah yang baru saja diucapkan oleh Aziza kebetulan semata. Tidak ada yang tahu. Di suatu malam, saat Aini menemui seorang Habib untuk memintakan doa bagi Aziza agar ia diterima di universitas negeri kotanya, Habib itu bertanya, siapa gerangan jin hebat yang mengikuti putrinya? Aini hanya diam, tidak berani menjawab. Setelahnya Habib itu berkata, jangan sampai kau biarkan anakmu berbelok imannya. Apa yang dia katakan bisa langsung terjadi. Untuk itu jaga dia dalam kebaikan, karena jin yang mengikutinya benar-benar akan menuruti apa yang diperintahkan. Kini Aziza baru saja menyelesaikan pendidikannya. Ngomong-ngomong, sejak tadi beliau menyimak cerita ini. Untuk itu, bolehkah saya meminta doa untuk almarhumah serta almarhum siapapun, termasuk tokoh nyata di balik nama Mbak Darsem? Semoga dosanya diampuni. Begitu juga Abah dan Pak Zainal. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official.